Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita akan buat tutor ya. Ini adalah tutor cara tahapan-tahapan awal ketika teman-teman memiliki handphone Titanium Backup atau handphone root lah ya bahasanya, handphone TB atau handphone root kan jadi sama aja seperti itu. Jadi di sini saya mau disclaimer dulu ke teman-teman bahwasannya handphone Titanium Backup atau handphone root itu tidak bisa menggunakan WiFi, IndiHome, hotspot dan lain-lain ya. Teman-teman nggak bisa menggunakan WiFi. Jadi HPTB itu harus mandiri dan harus satu data seluler. Ya, harus data seluler. Kenapa masalahnya? Kok nggak boleh pakai WiFi? Ini jawabannya ya. Ya teman-teman bisa cek di bagian atas itu ada bacaan offline. Artinya keadaan mode pesawat. Ketika saya klik yang pesawat ini, dia akan membuka data selulernya dan akan masuk ke IP address. Nah, di bagian depan itu nggak bakal berubah dari 10, 10, 5. Tapi yang 5 digit ke belakang itu akan berubah ketika teman-teman klik mode pesawat kembali. Ya. Diklik lagi, dibuka lagi. Nah, seperti itu. Ternyata semuanya berubah ya. Jadi yang tadinya nomornya beda jadi berubah-ubah gitu. Kalau sekalonya teman-teman pakai WiFi itu IP address-nya nggak bakal berubah. Toh 7494 itu aja. Begitu. Itu yang jangan jadi krusial, jadi sangat diperhatikan ketika menggunakan handphone TB. Jadi teman-teman nggak bisa pakai WiFi. Di sini saya mengatakan teman-teman nggak bisa menggunakan WiFi, wajib menggunakan data seluler. Seperti itu. Nah, itu ya. Dan di sini teman-teman masuk kepada tutor dasar ya. Teman-teman harus membuat slot sendiri, harus bikin slot sendiri, harus ritual sendiri. Ritual itu seperti ya. Ritual itu teman-teman masuk ke hardware, Xcontrol, MySQL, Lazambart, itu men-setting sendiri satu demi satu si aplikasi ini untuk berjalan di dalam Titanium Backup. Maksudnya berjalan karena HP Titanium Backup itu atau HP root itu bisa merubah IMEI handphone yang bisa berbeda-beda IMEI handphonenya. Seperti itu. Karena berbeda-beda ya. Karena berbeda-beda jadi teman-teman harus men-settingnya itu. Dan ritual itu adalah bahasa pensettingannya begitu. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi teman-teman harus setting terlebih dahulu. Settingnya seperti apa? Ini tutornya. Di sini ada yang namanya profile. Nah, profile. Analoginya, satu profile ini adalah satu handphone. Jadi, nih, di sini memunculkan semua data. Ini produk name ini adalah handphone. Kita klik Lazambart. Di sini ada Technor 8H. Ini ya. Jadi ini adalah untuk merubah tipe handphone. Jadi di sini adalah IMEI, di sini ada IMEI, ada tipe handphone, ada model Android ya. Ya 8H itu Android setahu saya. Itu. Nah, untuk IMEI-nya itu adalah paling atas 4311. Itu yang terbaca hanya satu. Ya, bawahnya itu bukan IMEI tapi ya bawahnya itu bukan IMEI tapi kode produk lain lah. Pokoknya serialnya yang lain. Saya nggak tahu itu detailnya apa. Cuman yang ada di My Debis Info hanya IMEI yang atas aja. Yang kedua tetap aja sama aja ketika teman-teman kecek di dial seperti ini. Adanya bintang pagar 06 pagar.
ini dia akan sama dengan yang ada di sini ya. 43 11 ya, 93 4. Sama kan? Nah, seperti itu. Di handphone teman-teman yang bukan HP root juga sama. Tadi kodenya bintang pagar 06 pagar. Itu IMEI-nya akan tetap sama. Itu. Ini masih di slot 1 ya. Kita masih ngomongin slot 1. Nah, kita mau buat slot 2, slot 3, slot 4, slot 5. Caranya, teman-teman masuk ke Titanium Backup. TB Pro atau Samurai, aplikasi Samurai, banyak nama aplikasinya. Pokoknya aplikasinya itu paling ujung di bawah profil. Nah, ketika sudah masuk, silakan teman-teman lirik bagian kanan bawah pojok yang ini, tap to switch profile. Diklik tap to switch-nya, teman-teman silakan buat profilnya sesuai kebutuhan teman-teman. Contohnya 002 1 lagi 003 lagi 004 satu lagi 005. Nah, seperti ini. Karena yang 001 itu sudah di random ya, sudah diacak IMEI-nya, sudah diacak tipe handphonenya. Jadi kita masuk ke slot 002. Ketika sudah dibuat silakan di close. Masuk ke profile, diklik yang 02-nya. Nah, sebelum pindah ke 02, teman-teman harus ingat dulu, perpindahan slot dari 01 harus keadaan mode pesawat ya. Harus keadaan mode pesawat. Kenapa harus keadaan mode pesawat? Alasannya cukup mudah. Karena nih, teman-teman bisa cek di offline ini. Kita buka. Nah, karena setiap handphone itu beda-beda IMEI ya. Beda-beda IP address. Nah, ketika teman-teman dari slot 001 ke slot 002 tanpa menyalakan mode pesawat, maka jatuhnya IP address slot IP address 01 dengan slot 02 itu sama. Sama saja HP 1 dan HP 2 itu IP address-nya sama. Dan itu akan terdeteksi oleh pihak Shopee bahwasannya ini kok ada sih satu handphone IP address-nya sama. Begitu teman-teman, alasan detailnya. Jadi wajib menggunakan data seluler. Kalau sekolahnya pakai WiFi, slot 1 sampai slot sekian itu IP-nya sama semua. Jadi pasti Shopee akan mendeteksi ini kejanggalan. Seperti itu. Jadi sekarang kita pembuatan slot dengan keadaan mode pesawat. Kita mode pesawat di slot 02. Nah, ketika sudah buat profil yang banyak ini, tadi 5, baru bikin 5. Sekarang kita masuk kepada otomatisasi pembuatan slot. Ya. Otomatisasi pembuatan slot. Teman-teman cukup klik Repeat Touch. Ya, yang paling atas ini ada Repeat Touch namanya. Sebelum diklik yang warna hijau segitiga, teman-teman lihat dulu adakah aplikasi yang berjalan. Nah, kalau ada seperti ini dan teman-teman menjalankannya, nggak dihapus dulu. Teman-teman jalanin warna hijau seperti ini ya. Import, dia akan import. Nah, di close. Nah, maka yang akan berkelanjutan adalah aplikasi yang terbuka tadi. Di sini dia akan berjalan tanpa arah ya, tanpa seharusnya akan terus seperti ini sampai kita klik layarnya dimanapun. Ketika diklik layarnya maka dia akan hijau kembali. Nah, si Beatrix-nya akan hijau. Jadi ketika menggunakan Repitos tidak boleh ada aplikasi yang terbuka. Kalau seperti ini ya, kalau seperti ini
dia akan berjalan seperti seharusnya. Jadi nggak bakal ada yang terhambat. Seperti ini dia cek, dia masuk ke MySQL. Di MySQL yang diacak adalah layanan Google seharusnya ya, tapi dia yang diklik Google Play Store, layanan Google. Nah, di sini nggak terklik itu, sajadahnya nggak keklik karena seharusnya salah itu penempatannya dan nggak bisa. Ya kalau harus buat lagi, jatuhnya harus buat repeat ulang. Nanti akan dibahas. Ya, dia akan merender sampai akhir. Tapi di sini saya nggak akan nonton sampai akhir repeat ini berjalan. Karena apa? Karena di akhir otomatisasi ada namanya restart. Di sini ada namanya restart, bukan pas reboot ya. Kalau pas reboot bisa. Ini saya udah cukup sampai situ aja. Jadi teman-teman cuma tinggal klik pindah ke slot 3, slot 3 pas reboot. Ya, pas reboot lagi dengan keadaan mode pesawat. Klik lagi repeatosnya, dia akan berjalan sendiri. Jadi teman-teman cukup nunggu aja dia berjalan. Jadi teman-teman punya ada 10 profil, tinggal diklik, pindah slot, tunggu sampai dia mati. Ketika mati dia akan ya, ketika mati sudah beda lagi. Nah, ini kita masuk ke keempat ya. 4, kita klik lagi repeatersnya, klik lagi nggak ada. Kita klik lagi repeatersnya, nanti di bagian yang 5 nanti akan saya tutorkan dengan manual ya, dengan cara manual. Nah, itu aja udah cukup lah ya. Nah, oke. Nah, jadi di sini di setiap slot ini berbeda-beda emailnya ya. Kalau IP address karena sinyal ya, jadi beda. Jadi ketika teman-teman cek di sini ya, 5265655, teman-teman buka dial ya, bintang 0 pagar, bintang pagar 06 pagar. Nah, ini ya, IP-nya akan sama. 7105. Nah, ketika kita pindah slot dari 04 ke 03 ya, kita klik pas reboot ya. Wajib dengan keadaan mode pesawat. Kita klik lagi pas ininya. Bintang pagar 06 pagar. Nah, seperti ini. Ya. Nah, tetapi untuk masalah MyDBS Info-nya, ini dia masih CE ya. Ya, masih CE. Kenapa? Karena tadi saya nggak mengacak di bagian ininya ya. Belum saya acak ya. Tadi saya hanya sampai X control aja. Nah, teman-teman dari slot 3 ke 4 itu saya cuman masuk di X control, langsung di skip. Nggak dilanjutin ke ininya. Jadi ini sudah berubah emailnya masing-masing. Nah, gitu. Udah 13 menit. Nah, kalau ini sudah membahas tentang otomatisasi ya. Saya rasa di sini teman-teman sudah cukup paham. Jadi teman-teman tinggal cukup bikin slot, langsung klik otomatisasi dengan klik repeatersnya dengan syarat tidak ada aplikasi yang sedang terbuka. Nah, tetapi ketika menggunakan repeaters kadang ada errornya dan kadang kita lupa. Ya, lupanya apa? Ketika sudah dikocok malah dikocok lagi. Maksudnya ya ketika kita pindah di slot 03 ke slot 03 sudah di random tapi malah diacak ulang. Yang berbahayanya sudah ada akunnya. Itu kalau udah ada akunnya, itu nanti si akunnya itu bisa terlogot secara otomatis karena udah beda di paste dong. Itu bisa terjadi. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan secara manualnya. Manualnya seperti apa? Nah, di sini teman-teman tahapan pertama sama seperti di Pitouch. Masuk ya, kita masuk ke yang belum diacak ya, di 5. Di nomor 5 ini belum diacak, dia masih grace. Handphonenya masih belum ada emailnya.
Ketika kita klik di sini ya, takutnya teman-teman penasaran bintang pagar 06 pagar. Nah, ini dia ngacak yang mana nih? 05. Di sini nggak ada. Nah, yang dibaca yang di mana? Bintang pagar 0, bintang pagar 06 pagar. Yang dibaca yang mana? Yang dibaca adalah yang tipe bawaan handphonenya. Ya, jadi nggak 00. Ketika ini teman-teman dicentang dan dipasribut lagi. Ini dengan keadaan 00 ya. Kita klik bintang pagar. Dia akan 00. Tuh. Jadi jika keadaan handphonenya si ininya belum dicentang seperti ini, ya maka dia akan masuk ke bawaan pabrik ya, ke email handphone aslinya ya. Tapi ketika sudah dicentang dan dipasribut nih yang ini, maka dia akan mengikuti yang ada di email di X control ini walaupun 00000. Seperti itu. Bisa dimengerti ya. Nah, jadi kita masuk lagi untuk ritual secara manual sama seperti yang di Pitos yang pertama. Teman-teman bisa centang satu-satu ya, kalau mau manual bebas. Centang satu-satu. Nah, tapi kalau di Pitos kenapa nggak diklik impor ya? Klik aja impor. Tapi kalau mau manual klik satu-satu nggak jadi masalah. Kalau mau klik, nah di close. Ah, saya mau manual aja tapi klik impor nggak jadi masalah. Dikocok lagi aja, jangan langsung di pasribut, dikocok lagi. Ya, jangan lupa dikocok nih ya. Ketika sudah dikocok 1000 dan di close. Ketika sudah di close, masuk ke MySQL. Di sini semua aplikasi marketplace-nya wajib diacak. Yang pertama-tama layanan Google juga wajib diacak. Untuk masalah allow any digit letter itu boleh dicentang boleh enggak, itu enggak jadi, itu opsional ya. Ini opsional. Kalau mau dicentang ya jadi masalah, nggak dicentang aja jadi masalah. Satu, Lazada juga, Lazada, Shopee juga, Shopee, TikTok juga, TikTok, Tokopedia juga, Tokopedia, WhatsApp. Ketika sudah diacak, di close. Di close, masuk ke Lazambar. Cerotkan. Close. Eksekutor. Ini diklik 1 sampai 2 kali, 3 kali. Ketika sudah, di close saja. Karena dia berjalan di latar belakang ya. Itu pas reboot sebanyak 2 kali. Seperti itu. Ya. Ketika sudah semuanya ritualnya sudah selesai, tahapan teman-teman. Nah, ketika sudah selesai ini, udah di pas reboot, teman-teman harus klik yang restart sistem UI. Diklik yang pas rebootnya. Bentar, error ternyata aja. Nah, ini ada restart sistem UI. Diklik restart sistem UI. Dia akan nyala lagi dengan 2 detikan lah. Ketika sudah selesai, teman-teman boleh langsung registrasi Shopee. Nah, tapi saran saya, teman-teman registrasinya di WhatsApp terlebih dahulu. Alasannya karena semua marketplace itu bisa menggunakan verifikasi pembuatan akun menggunakan WhatsApp. Jadi teman-teman nggak usah pusingin masukin SMS, bisa langsung masuk ke WhatsApp. Dan keunggulannya lagi, ketika si akunnya ini terlogout atau teman-teman hapus dan lain-lain, teman-teman bisa login lagi dengan OTP dari WhatsApp. Seperti itu. Karena keamanan Shopee itu nggak bisa login tanpa OTP. Jadi wajib dengan OTP. Jadi kartunya kalau udah kadaluarsa, berarti akunnya nggak bisa dipakai kalau keadaan logout. Tapi kalau keadaan login itu kita bisa mengakali untuk chat CS Shopee-nya untuk merubah nomor akunnya. Tapi kalau untuk akun pembeli Apple itu nggak terlalu penting-penting banget ya. Jadi easy going jatuhnya. Kalau udah ke band ya akun pembelinya mah nggak jadi masalah. Tapi kalau akun toko
Itu yang jadi masalah besar. Seperti itu. Jadi teman-teman silakan verifikasi WhatsApp-nya dulu. Di sini belum ada akun. Itu belum ada akun karena yang ada akun cuma di slot 01 aja. Jika masuk slot 01, di sini sudah ada akun WhatsApp-nya. Seperti itu. Ya. Dan teman-teman juga bisa melakukan trik seperti ini. Teman-teman sudah mengacak atau udah melakukan ritual dari slot 01 sampai slot 10. Contoh, ketika di slot 10 sudah selesai ritualnya, ritual pembuatan slot, teman-teman bisa daftarkan, fokus pendaftarannya di WhatsApp dulu. Fokus pendaftarannya di WhatsApp. Jadi masuk ke slot 1, masukin kartunya di handphonenya, verifikasi WhatsApp. Copot lagi kartunya, ganti kartu baru, verifikasi di slot 02. Kalau udah slot 02, pindah ke slot 03, terus begitu sampai si WhatsApp-nya terisi penuh dari slot 1 sampai slot 10. Nah, ketika sudah terisi semua, baru teman-teman verifikasi satu persatu di marketplace-nya, bikin akunnya. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah mikirin lagi OTP via SMS. Karena via SMS ribet, karena harus copot kartu lah, harus inilah, harus itulah. Gitu. Dan ketika sudah verifikasi akun Shopee, udah bikin akun marketplace lainnya, kapan saya fake ordernya, Mas? Kapan? Nah, kalau untuk masalah fake order itu kembali lagi kepada trik dan pola teman-teman masing-masing. Ya, kalau untuk masalah check out itu nggak jadi masalah. Mau bikin akun baru sejam 2 jam itu langsung check out nggak jadi masalah. Karena ini adalah marketplace. Ya. Karena ini adalah marketplace tempat beli. Jadi bikin akun langsung check out itu nggak pernah ada problem. Tapi kita mengikuti perkembangan sistem, diusahakan dijangka. Kalau teman-teman bikin akunnya sekaligus banyak, check outnya jangan langsung sekaligus di hari itu, ya, di jeda tuh. Dan biasanya saya itu mengedawamkan itu check outnya itu, akunnya itu ditahan dulu, bikin baru check outnya di hari esoknya gitu. Dan kalau mau langsung check out FO dengan harga real nggak jadi masalah ya. Tapi kalau udah harganya diturunin dulu, harganya dirubah dulu, upload harga, tawar harga, diusahakan akunnya yang sudah berumur, ya, seperti itu. Selebihnya nanti teman-teman bisa tanyakan saya ke WhatsApp dan bisa tanyakan di grup.